Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Trianandita, NIM 301190001 dari Prodi D3 TLM tingkat 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal karya tulis ilmiah demi memenuhi syarat tugas praktikum metodologi penelitian yang mengangkat judul Gambaran kadar glukosa darah sewaktu metode strip test pada perokok aktif mahasiswa laki-laki D3 Teknologi Laboratorium Medis tahun ajaran 2021-2022. Pada bab pertama, yaitu pendahuluan latar belakang. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014 menyatakan bahwa terjadinya adanya peningkatan merokok penduduk Indonesia sebesar 7,2% pada tahun 2018. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020 menyebutkan bahwa 25,7% pemuda Indonesia merokok. Menurut Haiti tahun 2018 menyatakan bahwa zat nikotin pada rokok bisa menimbulkan resistensi reseptor insulin sehingga insulin tidak bisa bekerja dengan baik dan mengakibatkan kenaikan glukosa dalam darah. Nikotin akan melakukan penekanan pada insulin sehingga insulin tidak dapat memerintahkan sel tubuh untuk menyerap kelebihan glukosa dalam darah yang dapat terjadinya resiko diabetes mellitus. Dapat dikatakan perokok aktif yaitu dalam durasi waktu 1 minggu bisa menghabiskan 1 bungkus rokok atau lebih dengan jangka waktu yang lama. Identifikasi masalah, yaitu saya mengambil perokok aktif, yang mana perokok aktif, jika dia mengkonsumsi rokok, dalam kandungan rokok tersendiri akan adanya zat nikotin. Zat nikotin ini menghambat atau melakukan penekanan pada insulin, sehingga insulin tidak dapat memerintahkan sel tubuh untuk menyerap kelebihan glukosa dalam darah, yang dapat terjadinya risiko diabetes mellitus atau peningkatan kadar glukosa darah. Dalam peningkatan kadar glukosa darah ini, dapat dilakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu metode strip test. Perumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik perumusan masalah, yaitu bagaimana gambaran kadar glukosa darah menggunakan metode strip test pada perokok aktif mahasiswa laki-laki D3 Teknologi Laboratorium Medis tahun ajaran 2021-2022. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran kadar glukosa darah menggunakan metode strip test pada perokok aktif mahasiswa laki-laki D3 Teknologi Laboratorium Medis tahun ajaran 2021-2022. Manfaat penelitian itu bagi institusi diharapkan hasil penelitian dapat menambah referensi dalam proses belajar dan mengajar digunakan sebagai bacaan perpustakaan Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Bagi peneliti, hasil pemeriksaan diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti terutama di bidang kimia klinik, khususnya tentang kadar glukosa darah perokok aktif sebagai aplikasi pengetahuan yang diperoleh selama melakukan penelitian. Bagi mahasiswa, diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menambah pengetahuan baru bagi mahasiswa terutama bagi perokok aktif, agar menjadi acuan untuk lebih menjaga keseimbangan pola makan dan asupan nutrisi sehingga memperbanyak aktivitas fisik seperti olahraga secara teratur. Lalu bagi peneliti selanjutnya, diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan metode yang berbeda. Tinjauan pustaka. Di sini saya akan menjelaskan rokok. Rokok itu terdapat klasifikasi per rokok dan kandungan rokok, lalu nikotin, karakteristik nikotin, metabolisme nikotin dalam tubuh dan darah, yaitu berupa glukosa darah dan metabolisme glukosa darah, dan pemeriksaan glukosa darah metode strip test.
Rokok sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan rokok yang dihisap per hari. Bustan membaginya ke 3 kelompok yang dikatakan perokok ringan, perokok sedang, dan perokok berat. Dalam kandungan rokok, dengan kandungan rokok sendiri terdapat kandungan rokok yang berbahaya bagi tubuh, diantaranya yaitu nikotin, tar, karbon monoksida, dan lain-lain. Karakteristik nikotin. Nikotin mempunyai berat molekul 162, 23, serta titik didih 247 atau 3 derajat Celcius. Serta secara alami ditemui pada tanaman tembakau. Dalam tembakau senyawa ini berikatan dengan asam malat ataupun asam sitrat, serta di dalam senyawa ini berupa cairan tidak bercorak hingga kekuning-kuningan atau coklat. Metabolisme nikotin dalam tubuh. Salah satu kandungan rokok yang menghambat kerja metabolisme tubuh yaitu nikotin. Nikotin yang berasal dari merokok bisa melalui saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Nikotin tersebut akan sampai ke otak dan mengakibatkan rasa nyaman dan pada perokok, lalu nikotin diedarkan dalam darah. Nikotin dikenal menjadi bahan kimia aktif pada perokok yang mengkonsumsi dengan tanggung jawab untuk terjadinya diabetes. Efek yang terjadi berasal nikotin pada manusia di mana terjadi divestasi katekolamin pada pusaran darah, artinya peningkatan pulsasi serta tekanan darah. Jadi asam lemak bebas serta mobilisasi dari gula darah atau berkebalikan dengan pengaruh insulin. Darah merupakan suatu komponen esensial makhluk hidup, mulai dari fauna primitif hingga manusia. Pembuluh darah memiliki peranan penting untuk seluruh mekanisme di dalam darah, karena memiliki fungsi utama dalam membawa oksigen serta konsumsi nutrisi ke dalam badan dan mengangkat sistem metabolisme serta memiliki peran penting dalam mekanisme imun badan. Darah terdiri atas 2 komponen, yaitu plasma darah yang merupakan bagian cair darah yang sebagian besar terdiri atas air, elektrolit, serta protein darah. Lalu butir-butir darah yang terdiri atas eritrosit, leukosit, dan trombosit. Glukosa darah sendiri yaitu merupakan gula yang terdapat dalam darah yang terbentuk dari karbohidrat dalam makanan dan disimpan menjadi glikogen di hati dan otot rangka. Di dalam tubuh manusia, glukosa yang diserap di usus halus kemudian akan didistribusikan ke semua jaringan tubuh melalui sirkulasi darah. Metabolisme glukosa dalam tubuh yaitu secara universal metabolisme glukosa di dalam tubuh dipecah menjadi 2, yaitu pada saat puasa dan di saat orang sudah mengkonsumsi makanan. Sehabis orang mengkonsumsi makanan, yang dicerna dalam usus hendak diurai serta dipecah sehingga menciptakan glukosa. Proses yang terjalin setelah seseorang mengkonsumsi makanan yaitu glikogenesis atau pembentukan glikogen. Proses glikogenesis ini terjalin dalam otot, lemak, serta hepar. Pada keadaan ini, insulin bertugas buat memicu pembuatan glikogen. Sebaliknya, pada saat puasa, proses yang terjalin adalah proses pemecahan glukosa ataupun yang disebut dengan glikogenolisis serta gluconeogenesis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar glukosa darah dalam tubuh yaitu jenis kelamin, usia, pola makan, riwayat keturunan, dan konsumsi rokok atau bisa disebut merokok ya. Kebiasaan merokok.
metode pada pemeriksaan glukosa darah sendiri, yaitu ada 3 metode. Ada metode kimia atau reduksi, lalu metode enzimatik, dan reagen kering atau strip test. Yang saya gunakan saat penelitian nanti yaitu metode strip test atau reagen kering. Yaitu mempunyai prinsip tes strip menggunakan enzim glukosa yang didasarkan pada teknologi biosensor yang spesifik untuk pengukuran glukosa. Tes strip mempunyai bagian yang dapat menarik darah utuh dari lokasi pengambilan atau tetesan darah ke dalam zona reaksi glukosa oksidase. Dalam zona reaksi kemudian akan mengoksidasi glukosa di dalam darah. Intensitas arus elektron terukur oleh alat dan terbaca sebagai konsentrasi glukosa di dalam sampel darah. Lokasi pengambilan sampel yang diambil adalah darah kapiler. Itu di mana yaitu pembuluh darah yang sangat kecil yang diambil di ujung jari tengah maupun jari telunjuk. Dan cara pengambilan darah kapiler yaitu pertama, menyiapkan semua alat yang diperlukan dan pastikan semua peralatan steril. Membersihkan lokasi pengambilan sampel dengan alkohol 70% atau alkohol swab dan biarkan kering kembali. Lalu pegang bagian yang akan ditusuk supaya tidak bergerak atau tekan sedikit supaya rasa nyerinya berkurang. Tusuk dengan lancet steril. Lalu setelah ditusuk, habis itu buang tetesan pertama lalu menggunakan kapas kering dan ambil tetesan yang kedua atau yang selanjutnya itu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil kadar glukosa darah yaitu kesalahan saat cara memperoleh sampel darah kapiler dan kesalahan saat penggunaan alat. Macam-macam sampel pemeriksaan glukosa darah itu ada 3, yaitu glukosa darah puasa, glukosa darah 2 jam setelah makan atau 2 jam PP, dan glukosa darah sewaktu. Yang saya ambil yaitu glukosa darah sewaktu, yaitu pengambilan yang dilakukan saat itu juga atau pada saat pemeriksaan itu juga. Kerangka konsep. Di sini saya akan menjelaskan kerangka konsep sendiri. Saya mengambil sampel dari perokok, yaitu perokok terbagi jadi 2, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif sendiri itu orang yang mengkonsumsi rokok minimal 1-12 batang seminggu. Dan perokok pasif yaitu bukan perokok tapi menghirup asap rokok. Yang saya ambil adalah perokok aktif ya. Bahaya perokok aktif atau bahaya merokok yaitu bisa mengakibatkan gangguan pernafasan, gangguan jantung, kanker, dan diabetes. Dan diabetes ini adalah merupakan di mana kadar glukosa dalam darah itu meningkat. Jika kadar glukosa dalam darah meningkat, akan dilakukan pemeriksaan glukosa darah. Pemeriksaan glukosa darah sendiri ada 3, yaitu glukosa darah sewaktu, glukosa darah puasa, dan glukosa darah 2 jam setelah makan. Yang saya teliti adalah glukosa darah sewaktu. Metode pemeriksaan glukosa darah sendiri ada 3, yaitu metode kimia atau reduksi, metode enzimatik, dan reagen kering atau strip test. Dan saya akan meneliti dengan menggunakan reagen kering atau strip test tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil yaitu kesalahan saat pengambilan sampel darah, kesalahan penggunaan alat. Metode penelitian. Desain penelitian yang saya ambil yaitu berupa deskriptif, di mana penulis mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Lokasi penelitian yang akan saya lakukan di kampus Institut Ilmu
Kesehatan Baktiwiyata Kediri dalam waktu Februari sampai Maret 2022. Populasi penelitian sendiri, populasi yang digunakan penelitian ini adalah semua mahasiswa laki-laki teknologi laboratorium medis angkatan 2021-2022 IIK Baktiwiyata Kediri sejumlah 30 orang, 30 mahasiswa. Lalu saya akan menggunakan teknik sampling purposive sampling, di mana teknik sampling ini menggunakan pengambilan sampel berdasarkan kriteria atau syarat yang memenuhi dan diinginkan oleh peneliti. Teknik ini diambil dengan membagikan kuesioner yang telah disiapkan oleh peneliti. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 15 orang. Dalam proses teknik sampling ini, saya mendapatkan sampel penelitian atau sampel yang diteliti itu sebanyak 15 orang, 15 mahasiswa. Teknik analisis data. Teknik analisis data itu ada editing, coding, tabulating, entry, dan analisis. Baik, editing itu yaitu sama artinya dengan pengecekan data, yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti adalah memeriksa kembali data responden yang diperoleh atau dikumpulkan. Kemudian diedit dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul. Coding data. Coding data itu pengkodean sampel, yaitu menerapkan kode sampel responden yang digunakan pada penelitian ini akan diurutkan menggunakan kode abjad, sampel A, sampel B, sampel C, dan seterusnya sesuai jumlah sampel yang diperoleh. Tabulating yaitu memasukkan hasil penelitian ke dalam tabel sesuai kriteria. Tujuan penelitian yang diinginkan oleh peneliti, jadi hasilnya dimasukkan ke tabel yang sesuai dengan kriteria yang diambil oleh peneliti. Entry data. Penerapan entry data yang dilakukan oleh peneliti adalah menulis hasil penelitian pada tabel yang telah dibuat meliputi jenis kelamin, usia, hasil pemeriksaan glukosa darah sewaktu, kemudian diolah ke dalam bentuk diagram dengan menggunakan rumus. Analisis data. Analisis data dilakukan untuk mengetahui hasil pemeriksaan kadar glukosa darah dengan menggunakan glukosa darah sewaktu metode strip test pada mahasiswa laki-laki D3TLM tahun ajaran 2021-2022 Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Dalam melakukan teknik analisis data, penulis menggunakan statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dengan cara meringkas, menyajikan, dan mendeskripsikan suatu data dengan tujuan untuk menjelaskan karakteristik setiap variabel penelitian agar mudah dimengerti dan lebih mempunyai makna. Kerangka kerja sendiri, itu saya mengambil populasi semua mahasiswa laki-laki D3 Teknologi Laboratorium Medis tahun ajaran 2021-2022. Dengan menggunakan teknik sampling purposive sampling, yaitu diambil 15 sampel yang memenuhi kriteria. Maka dilakukanlah pemeriksaan glukosa darah sewaktu metode strip test dengan menggunakan sampel darah kapiler. Lalu ditulis hasilnya dan dianalisis data yang diperoleh. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.